Os bro. Udah mulai. Ayo. Sambung deh. Aduh, kamu ketemu. Sih. Nervous ya. Apa sih ya? Tadi host ya? Tambahkan moderator. Kuno Muhammad. Konfirmasikan. Yuk. Etan tetep pecian lu. Yang mana bete gue aja. Wis ke. Wis yuk. Kenapa ya? Bun. Ini ada apa? Ya ide lah. Lihat itu deh. Semua ini. Rak, dicek rak. Dicek ke privasi. Soalnya kata orang. Soalnya kata lah. Orang kayak masuk apa rak? Masuk. Berarti badan seru ya? Mana seru ya? Oke siap. Oh berarti kok ada bar? Bar. Kenapa? Bar. Masuk pangan lah, tidak lah. Jadi bicara kali. Jangan dikatakan nih. Bar. Dan patut pensi ya. Jadi suwe ya. Mesti. Kiri. Oh, di pinggir ya? Di pinggir mana ya? Iya lah blok. Anu pindah pun. Ayo pinter ya kalau lagi ke. Yang baru tahu iki. Masuk. Situ alat kan ijat. Ini kurang ngerti apa. Ini baru tahu. Kurang ngerti ting. Ya Allah. Betul nyong banget apa? Masuk ke orang kamera. Sampai mati pot sebenarnya. Udah kayak gitu dia, ayo. Ya kok mikir sisan. Sampai ke rumah itu kawan ini. Ini apa baik. Mau digabungkan video orang. Jadi mix gabung aplikasi video orang suara bis. Gede banget sumpah. Mana perok? Sini Mana kali perok? ini itu. Pura, terkomsel ini. Kan babi. Itu kita tanya. Kok gede banget? Oke kawan-kawan. Ngomong kawan anjir. Ya masa musuh loh, kenapa sih? Hari ini mau mendiskusikan masalah pentingkah bahasa daerah. Kita mulai dulu dari seberapa pentingkah bahasa daerah. Ini perkenalan dulu sebelumnya. Ini siapa ya Mas? Gono. Asalnya asal. Asal bebas asli. Asli ya. Ya asli bebas. Kalau dijilat, maksudnya kayak telur asin enggak? Ayo udah manis-manisnya. Ini asli. Ya berbes terkenal dengan telur asin, Bok. Ciri khas. Telur asin dan Telur asin. bawang merah. Bawang merah ya. Ya. Kalau itu hari Paskah kan ya telur asin enggak? Oh ya lanjut. Gak gitu konsepnya. Lanjut. Gimana? Masnya asli mana? Subyuk Banyumas. Subyuk Banyumas. Masnya? Haji barang Banyumas. Haji Barang Banyumas. Jadi kita hari ini mau mendiskusikan pentingkah bahasa daerah. Yang pertama untuk memulai diskusi kali ini pertama ya. Menurut sampean semuanya, kalau bahasa daerah itu kan terlalu lokal sekali. Ya. Mau saya saja ngomong di live ngapak sekali kan dia kan. Ngapak sekali. Nah itu dimulai. Pertama penting nggak
Mungkin dari Mas Bono dulu. Ya, dibilang penting nggak pentingnya penting ya. Oke, harus sepakati juga bahasa daerah ya, bahasa ya media komunikasi ya. Karena gimana ya? Intinya gitulah sebagai media komunikasi. Jangan malu-malu Mas mau pakai bahasa ngapak. Brebes itu Sira jongnya kapan? Nek nggak apa-apa. Indramayu itu. Oh, Indramayu ya? Sira itu Cirebon. Oh, Sira Cirebon. Oke, Indramayu itu pakai Sira. Seru-seru salah. Oke, siap. Mohon maaf ya. Lanjut, Mas. Mungkin seberapa pentingkah bahasa daerah? Menurut saya sangat penting. Ya karena bahasa daerah itu menjadi sebuah ciri khas. Contoh Banyumas kan terkenal ngapake Banyumas. Orang apa yang ngono lho. Jadi ciri khas dari sebuah daerah. Ada tambahan? Mungkin kalau dari saya sendiri itu paling penting seperti itu. Oke, siap. Dari Mas Akbar yuk. Kalau dari saya sendiri untuk bahasa daerah sendiri yang kan bahasa daerah kan di setiap daerah itu terutama di wilayah Jawa ya. Jawa Tengah dan Jawa Barat itu kan ada tingkatan bahasanya kan, ada bahasa ngoko, ada bahasa kalau di Jawa sendiri ya bahasa ngoko, ada bahasa halus. Kalau bahasa ngoko menurut saya itu sangat penting karena yang tadi yang dijelaskan seperti Mas Bupat itu untuk menjadi ciri khas dari suatu daerah. Tapi untuk bahasa untuk kromo kalau dalam bahasa Jawa kalau menurut saya itu sekarang sudah nggak penting. Kenapa? Karena saat ini bahasa yang lebih penting adalah bahasa Indonesia supaya kita itu relasinya itu luas. Jadi boleh penyebutan? Boleh, tapi Oke. selesaikan dulu ini. Jadi bahasa yang paling penting untuk bahasa daerah adalah minimal adalah dengan bahasa ngoko. Bahasa keseharian. Untuk bahasa yang halusnya mungkin menurut saya saat ini tuh nggak perlu lagi lah diajarkan untuk kepada anak-anak karena ketika anak-anak itu diajarkan dengan bahasa kromo mereka akan sulit untuk belajar bahasa Indonesia yang mana bahasa Indonesia itu sangat penting untuk berkomunikasi di luar dari orang-orang Jawa gitu. Oke, siap. Sampai mau nyaga Mas, silahkan menyaga. Kalau dari saya sendiri ya, dari pendapat saya sendiri, justru tadi kan kata Mas Akbar itu bahasa kromo itu yang kalau saat ini tidak penting. Seperti ya Mas. Kalau menurut saya sendiri itu malah sangat penting bahasa kromo. Karena bahasa kromo ini kan bahasa Jawa ya, ini konteksnya bahasa Jawa. Kromo itu menurut saya sangat penting diajarkan kepada generasi sekarang karena di situ adalah nilai attitude-nya. Apa jenenge ya, Bro? Apa? Sopan Sopan santun. Sopan Nah, ya. santun. Sopan santun ya paling penting ya sopan santun Ada karena pastor. anak-anak sekarang itu cara bahasa, cara ngomongnya karo wong tua kan kadang ora paham, ya kudune sing anu nggo bocah-bocah, ya nggo maring wong tua, ya kan ora sopan ya ngono. Oke, siap. Seperti itu. Tapi ini harus disepakati dulu di mana ini tadi Mas Bono itu asalnya Brebes, sampai Sumbyu, Banyumas ini juga Banyumas. Jadi kalau berbicara apa ya namanya berbicara lokalitas ngapak, Brebes juga ngapak, tapi ada segmentasi yang berbeda. Ya. Pertama itu, semisal saya kasih lempar suatu kasus itu di kasusnya, misal ini misalnya orang ngapak kalau ke Jakarta masih penting nggak bahasa ngapaknya? Semisal kita taruhlah hidup di Jakarta, kita mau ngomong bahasa Indonesia yang masih bedok, ya. Ngomong bahasa ngapak dibully, gimana itu komentarnya? Jadi siapa dulu? Mas Bono dulu. Mengacu dari kasus tadi ya, itu lebih karena gini, lebih ke stereotip ya, stigma ya. Soal ya istilah pentingnya Yes. mau ngapak kurang apa ngomong bahasa Inggris salah. Jadi mungkin bahkan untuk sampai hari ini pun ya, kenapa ketika orang jauh atau bahasanya yang daerah ngapak itu ketika bicara ngapak berkomunikasi
berkomunikasi dan bahasa ngapak itu bisa dibully. Karena untuk orang sana, ketika orang ngapak itu dicirikannya dengan orang deso, katro. Jadi kenapa dibully? Kayak katakanlah ketinggalan zaman atau kurang gaul. Jadi mungkin itu kenapa kadang ada pernyataan atau ada tindakan bully dari orang-orang kota kepada orang Jawa yang ngapak. Seperti itu. Kalau dari Mas Akbar dulu, silakan. Kalau yang tadi ya, saya tetap berpegang prinsip pada pendapat saya bahwasanya ya bahasa ngapak bolehlah kita gunakan untuk komunikasi sehari-hari. Tapi alangkah baiknya untuk saat ini, untuk remaja saat ini atau dari lahir itu harus diajarkan juga bahasa Indonesia supaya mereka ketika nanti besar itu mereka sudah tidak asing dengan bahasa Indonesia. Karena nyatanya saat ini untuk orang-orang zaman dahulu yang mereka kental dengan bahasa ngapak dan bahasa kromo, mereka itu masih kurang untuk bahasa Indonesia. Kosakata dalam bahasa Indonesia itu masih kurang, dan itu menurut saya yang nanti akan menghambat dia untuk mencari relasi di luar sana. Apalagi misal dia hidup di kota metropolitan, mereka akan sulit berkomunikasi dengan orang yang di luar dari orang-orang Jawa. Oke, siap. Lanjut, mau berpendapat nggak? Kalau mau pulang. Saya berpendapat loh, tidak apa. Di sini saya sudah diberi waktu ini. Oke, siap. Kalau dari saya sendiri sih, dari pernyataan Mas Akbar, yang ini saya setuju. Karena apa ya, seimbang. Kita bahasa daerah itu penting, tapi bahasa nasional juga penting. Jadi kedua-duanya itu harus diutamakan. Bahasa daerah itu katakanlah buat ciri khas, tapi kita harus bisa menyesuaikan ketika kita berada di tempat orang lain, katakanlah di kota lain. Kita harus bisa bahasa Indonesia yang lancar dan sebagainya. Tapi kita tidak menghilangkan ciri khas dari daerah kita sendiri. Oke, sepakati ya. Disepakati berarti bahasa Indonesia penting, bahasa ngapak juga penting. Bahasa daerah, bukan bahasa daerah ya. Oke, siap. Tapi kan ini mau apa apa ya? Berbandingkan ngapak lah. Ngapak. Gak bahaya tak? Terus saya lempar kasus lagi semisal. Ketika sampean itu dibully di luar sana dengan bahasa ngapak sampean semuanya, komentar kalian mau apa? Karena ini mau bahas seberapa pentingkah bahasa, berarti ada elemen of surprise ya gitu loh. Jadi semisal Mas Gono dengan bahasa ngapak brebesnya saya bully, terus elemen of surprise-nya Mas Gono itu mau apa gitu loh. Ya. Jadi saya ketika dibully itu ngapain deh gitu. Coba siapa yang mau berpendapat dulu? Mas Akbar dulu. Ya, Ketika mungkin saya di luar sana, karena kan pasti kan walaupun nanti kita menggunakan Indonesia, pasti kita akan ada medok dari bahasa ibunya kita, bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Pasti kan nanti akan semua orang lah pasti ngomong Indonesia, pasti akan kelihatan asal daerahnya, walaupun dia banyak kosakatanya, pasti dia akan medok. Nah, kalau dari saya sendiri ketika saya menggunakan bahasa ngapak ataupun bahasa Indonesia, kelihatan bahasa daerah saya, bahasa ngapaknya itu, kalau ketika saya dibully ya saya akan bilang bahwasanya ya inilah adanya orang-orang Jawa itu dengan bahasa Indonesia yang kayak gini dan juga dengan bahasa ngapak yang kayak gini. Karena yang tadi yang dibilang Mas Fuad juga dan juga Mas Gono juga, bahasa daerah juga perlu sih untuk kita pertahankan, karena itu juga adalah sebagai ciri khas supaya kita mengenalkan bahwasanya di Indonesia ini berbagai macam bahasa, ada keberagaman dan kita bisa tetap bersatu. Oke, siap. Kalau saya sependapat sama Mas Akbar. Oh, sama berarti. Ya, Terus monggo Mas, mungkin Saya tadi ini ya, Gono. lebih karena respon kita terhadap orang kota atau luar ya, yang katakanlah membuli. Sebenarnya ya harus paham juga ya, kita orang
Jawa dengan orang ngapak seperti ini ya harus di apa ya, Bangga. harus bangga ya, satu bangga itu karena itu ya ciri khas loh. Karena pengalaman saya juga pernah merantau di kota dan ternyata itu jadi ciri khas loh. Ketika orang kota, orang sana ya yang ketemu dan interaksi sama saya, itu jadi penanda loh. Oh, Brebes ya Jawa ya, Jawa ya, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah ketika dibully atau gimana, karena saya juga nggak pengen ketika jadi orang Jawa yang kehilangan Jawanya, seperti itu. Jadi tidak masalah kalau ketika dibully atau gimana, karena ya ini saya, ini Jawa loh, saya ngapak dan saya bangga. Jadi ketika dibully ya tidak ada masalah tidak ya. ada masalah, seperti itu. Oke. Cukup. Cukup. Semisal saya lemparkan kasus lagi, ini kan saya bos, Banyak jadinya kasusnya ya. banyak kasusnya. Yo, nyatanya kan saya juga orang hukum ya, banyak kasusnya, cari kasus gitu. Misal saya lemparkan kasus lagi, ketika ada suatu tokoh center of view ini jadi apa ya, pusat perhatian, entah itu artis, entah itu pejabat publik, entah itu apa dan lain-lain. Kalau dia tidak riset bahasa ngapa dengan bagus, komentarnya mau gimana? Dengan contoh kayak gini, Kadir tahu Kadir? Tahu. Sering ulang Kadir. Ya. Kadir itu orang Kediri, mbahnya orang Arab, tapi dia menerapkan bahasa Madura itu selalu berulang-ulang loh. Kata orang Madura sebagian ini bukan bahasa aslinya, risetnya nggak murni ya gitu, seluruhnya diulang-ulang. Terus semisal dimasukkan ke bahasa ngapa? Kalau ada tokoh yang memang Dari ya intinya pejabat publik, artis dan lain-lain yang risetnya tidak kencang masalah bahasa ngapak, itu gimana komentar sampean? Terima atau enggak? gimana? Monggo. Gimana? Mungkin Mas Akbar mau berpendapat itu. Monggo. Mungkin ini pembahasannya terlalu berat ya, terkait dengan riset gitu. Memang riset itu kan berhubungan dengan akademis gitu ya. Di dalam dunia akademis itu kan harus benar-benar mendapatkan data yang konkret gitu. Ketika itu digunakan untuk riset, ya harus dengan data-data yang konkret, tidak asal mengambil data gitu. Jadi ketika itu digunakan untuk riset, orang yang akan meriset bahasa ngapak itu harus benar-benar turun ke lapangan gitu. Mengambil data di lapangan gitu. Tidak hanya dengan satu orang saja, tapi harus mengambil beberapa sampel supaya riset yang dia buat itu benar-benar konkret gitu, apa adanya di lapangan. Cukup. Cukup. Yang lainnya yang mau berpendapat? Nomor apa? Hah? Berarti semuanya. Sama. Ya. malah cari kamu. Gimana sih Don? Aduh. Ini kan mengkomunikasikan, Iya. mengkomunikasikan supaya bahasa ngapak itu tidak termarginalisasi atau dipinggirkan. Karena stereotip di TV itu kan bahasa ngapak itu kan pertama Untung. Tahu ada artis Untung itu zaman dahulu. Itu Yang ngomong nggak rugi. iya, berarti itu nggak rugi ya. Jokes Anda. Jadi untung itu karena bahasa ngapak selalu distereotipkan sebagai pembantu. Ya. Nah, itu gimana komentarnya coba? Dia kan mengkomunikasikan supaya bahasa ngapak ada loh, ini pemimpin ngapak dan lain-lain. Aduh, berat ini. Makin kesini Ini berat. Ya, ini namanya ya podcast. Sebenarnya Podcast wawancara. Sebenarnya kalau misalnya stereotip orang Jawa itu ciri khasnya jadi pembantu, itu bukan sebenarnya nggak cuma dari logat sih, mungkin dari penampilan, dari Mayoritas pekerjaan. cara dia berbicara mungkin, atau bagaimana, mungkin itu ya jadi dasar kenapa ada stereotip seperti itu. Bahwa orang Jawa pasti Jadi pembantu. jadi pembantu, entah itu peran atau biasanya di sektoran banyak ya, karena rata-rata itu sih pembantunya orang Jawa. Nah itu. Ya, itu ya. Saya tidak mau berkomentar itu.
kan cara mengkomunikasikan supaya bahasa ngapak itu pertama tidak terpinggirkan lah, tetap dipandang. Karena di Indonesia tersendiri kan banyak bahasa ngapak. Banyak bahasa termasuk juga bahasa ngapak. Ya. Jadi Dan kasusnya bahasa ngapak termarginalisasi gitu ya. Berarti penting bahasa daerah berarti penting. siap penting. Kalau semisal ya pernah ada suatu kasus itu pada saat rapat DPR RI itu ada suatu pejabat publik yang pakai bahasa Sunda, itu ditolak di rapat DPR RI itu. Pernah dengar nggak? Iya. Pernah ya? Pernah mas. Itu komentar sampean gimana? Jadi Suatu suatu rapat ditolak. ya, jadi dia rapat di parlemen, di anggota DPR RI, dia pakai bahasa Sunda Iya. dan dia ditolak loh. Iya. Yang nggak ditolak intinya mendapat persekusi. Gimana? Itu komentar kalian gimana? Kalau mau siapa dulu? Enggak mungkin dari Mas Khalid dulu. Ya gini ya, apa ya? Bahasa daerah itu kan penting ya. Apakah itu kan sebetulnya memang penting, tapi kita harus bisa menyesuaikan gitu. Menyesuaikan tempatnya. Katakanlah ini dalam sebuah rapat gitu. Harusnya ya tidak apa ya? Tidak sepantasnya mungkin ya katakanlah menggunakan bahasa daerah karena bukan forumnya katakanlah seperti itu. Ini bukan forumnya berarti ya? Iya, ini bukan forumnya. Tapi boleh pakai boleh, tapi karena ini bukan forumnya. Bukan forumnya. Jadi saya ingatkan ada dalil di kitab Hikam itu likulli makom walikulli makom. Di segala pendapat ada tempatnya, di segala tempat ada pendapat. Jadi ini menegaskan dari Mas Fuad ini. Kita harus bisa menyesuaikan lah intinya. Soalnya kalau nggak pakai dalil Islam itu nggak luar biasa. Biasa nih. Dan itu bisa menjadi dasar argumen kita gitu. Ya. Kita menempatkan bahasa daerah itu bagaimana gitu. Enggak selamanya kita menggunakan bahasa daerah itu seperti itu. Sampai itu bukan dong argumennya bro. Masa setiap bahasa apa orang-orang apa masa sama semuanya ada yang beda dong. Loh, tidaklah sih ditemukan Pak. Ya Allah. Allah. Dan mungkin kayak gini ya kalau menurut saya ya. DPR itu kan mencerminkan bahwasannya dia itu nasionalismenya kan tinggi gitu ya. Nah mungkin kalau menurut saya juga agak apa ya nggak terima juga kalau misal kita menjadi anggota dewan di situ kita menggunakan bahasa daerah kita itu ditolak. Kalau menurut saya tetap kita terima, kita hargai, itu adalah kekayaan dari negara kita. Menurut saya tinggal kita tegur saja orang tersebut. Kalau menggunakan bahasa daerah itu harus bisa menjelaskan juga dengan bahasa Indonesia. Oh, artinya Makanya kan tadi gitu, ya. Pak. Iya, harus. Berarti kan tetap ditolak. Enggak, bukan ditolak, tapi harus diperingatkan lebih tepatnya. Jadi lebih diperingatkan bahwasanya kalau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah itu harus juga bisa menjelaskan dengan bahasa daerah supaya anggota DPR itu kan dari perwakilan beberapa daerah. Nah, mungkin dari pimpinan dewan itu harus bisa mengingatkan bahwasanya bolehlah kita menggunakan bahasa daerah. Itu juga untuk mengenalkan bahasa daerah kita. Tapi juga si orang tersebut harus kita beri masukan agar ketika dia menggunakan bahasa daerah itu harus bisa juga menjelaskan Dengan bahasa Indonesia. Berarti kesimpulannya tetap ya katakanlah bahasa daerah ini sebenarnya bukan forumnya pada saat itu. Harusnya bahasa nasional. Ya. Seperti itu kan. Tapi saya pribadi itu setuju sama Mas Fuad ya terkait itu. Karena begini, ini bukan masalah persekusinya loh. Ini lebih ke tempatnya loh. Karena saya yakin di forum sekelas DPR atau parlemen seperti itu bukan cuma katakanlah orang Sunda atau orang apa ya, karena banyak Jawa, Batak dan lain-lain itu. Toh ketika mungkin ya ketika sudah bicara bahasa Sunda terus ada artinya itu juga pasti makan waktu dan lain-lain itu kayak serang langsung jadi sidangnya
apa ya? Bahasanya enggak Miskom ya. ya lebih ke miskom. Nah, itu yang menjadi persoalan saya tadi yang mengatakan bahwasanya bahasa daerah penting, tapi kita jangan hanya kita belajar itu bahasa daerah. Jangan kalau dulu saya sendiri saja ya di rumah saya itu juga orang tua saya menanamkan untuk bisa bahasa kromo gitu. Nah, menurut saya di situ jangan hanya kita nantinya kita ya nanti ketika menjadi orang tua juga jangan menanamkan pada anak itu hanya bahasa kromo saja, tapi kita juga harus mengajarkan anak untuk bahasa Indonesia juga supaya kejadian yang di parlemen tadi itu tidak terjadi seperti itu lagi gitu. Coba supaya nanti generasi muda juga sudah lancar berbahasa Indonesia gitu. Seperti itu. Ya karena kalau dari menurut riset beberapa orang yang ada di pedalaman itu paham bahasa daerahnya tapi tidak paham bahasa Indonesia, tidak lancar lah. Intinya berarti tetap penting bahasa daerah, cuman apa yang Bahasa nasional juga penting. Ya harus diimbangi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Makanya saya ambil di kita nggak bisa lupa. Oke, siap. Dan kita sebagai Karena sebaik-baiknya sesuai. Enggak boleh sebut. Sampai orang siap, gak usah ngomong bijak berarti. Karena segala sesuatu yang baik itu yang seimbang. Iya. tawasud. Oke, siap. Kalau semisal kalian main atau kalian bekerja atau kalian kuliah gitu di luar lah, di luar daerah ngapak ya, kita kan ngapak semuanya ini. Pertama dengan contoh kita orang 4 kuliah di kota A kayak gitu Ya. yang bahasanya berbeda. Nah, kita itu satu koloni dengan teman-teman yang lainnya mungkin berasal dari kota A juga. Orang-orang yang di dalam kota A itu selalu ngomong bahasa kota A-nya juga. Apa selalu ngomong bahasa kota A-nya. Tapi kita nggak paham loh, dan kita nggak diberi penjelasan itu gimana itu. Kalau dari saya sendiri ya kesalahannya ya karena mereka tidak memberikan penjelasan itu. Seharusnya kita membawa bahasa kita, tapi kita juga memberikan penjelasan dari bahasa kita itu. Berarti orang-orang yang ada di kota A itu walaupun dia pakai bahasa kota A harus menjelaskan kepada kita yang nggak paham. Iya, karena semakin kita ada semakin banyaknya keragaman ini, banyak keragaman bahasa ini kan apa ya? Semakin menarik seperti itu. Oke, siap. Tapi itu bukan menjadi kewajiban loh. Kenapa kita nggak dibalik? Kenapa kita yang nggak berusaha belajar bahasa mereka loh? Nah, Sip. Karena karena kita nggak bisa loh ketika apa ya menuntut mereka untuk menjelaskan. mengerti bahasa kita juga. Ya karena apa ya? Emang sudah sepantasnya memang seperti itu. Kita Ya. juga harus belajar seperti itu. Karena ya ketika pemasaran sebetulnya itu sangat egois kan. Oke, siap. Siap. Sampai mau berpendapat? Cukup sih itu. Cukup. Pendapatnya sudah terlalu. Semisal ya ini ya diskusi pentingkah bahasa daerah. Jadi saya mengambil konklusi dari Mas Gono ini kan berbicara kenapa kita tidak belajar bahasa daerah yang lainnya supaya jadi makhluk. Kalau saya tanya kepada anda semuanya ya sampean semuanya pengen belajar bahasa apa selain ngapak? Dengan alasannya tapi Mas Gono pengen belajar bahasa apa? Ini bahasa Indonesia ya. Ya, di Indonesia. Indonesia. Itu kan bahasa daerah coy. Iya. Lebih ke bahasa apa ya? Bahasa kolbu itu bukan bahasa daerah. Bahasa tubuh. Apa bahasa apa? Mungkin ke Sunda ya. Itu sudah. Ya, lebih ke Sunda sih. Alasannya? Alasannya tertantang aja sih. Oh. Karena saya yang lihat itu kayaknya belajar bahasa Sunda itu enggak mudah dan ya menarik juga ketika belajar ya sudah.
Sudah berarti ya? Ya. Cuma satu bahasa itu sudah. Iya. Oke. Lanjut. Kalau saya dari saya sendiri sangat Sunda. Sudah. Karena apa ya? Oke, aku sih kayak ngono lho. Jadi yo sih karena apa ya? Jawa dan Sunda itu kan katakanlah seperti saudara gitu. Kalau menurut saya ya. Iya, iya. Kalau menurut saya. Jadi saya sangat tertarik ini belajar bahasa Sunda. Oh, siap. Cukup berarti. Cukup. Lanjut. Kembali sudah. Mas Akbar. Ya, kalau saya juga Sunda juga. Kenapa? Karena gini, karena keluarga saya dari bapak saya terutama itu rata-rata itu sekarang itu rata-rata mereka itu bertempat tinggal atau berdomisili di Sunda, dan anak-anak itu kan dari omong saya dan keluarga saya. Nah, anak-anaknya itu rata-rata itu pandai berbicara Sunda, dan saya tertarik di situ supaya apa ya, ketika saya ke keluarga bapak saya dan mereka ngomong Sunda itu saya paham gitu, dan itu yang menurut saya bahasa yang mungkin menarik dan juga mudah dipelajari, karena yang saya amati dari orang-orang Sunda itu banyak kesamaan dari bahasa-bahasa Jawa. Berarti ini tiga-tiganya pengen belajar bahasa Sunda berarti. Betul. Ya. Ini enggak ada bahasa yang lain berarti. Maksudnya ya pengen belajar bahasa yang lain enggak apa-apa juga gitu. Kalau Cuman saat Sunda. ini sih mungkin sudah. Sunda ya. Iya, betul. Karena mungkin batu loncatannya enggak terlalu jauh. Ya. Ada kata yang sama. Oke, siap. Dipelajari itu nggak terlalu sulit. Oke, siap. Kalau saya malah pengennya bahasa ngapak malah, karena bahasa ngapak lebih gahar aja. Bahasa ngapak lebih gahar. Oke, cukup diskusi kali ini. Saya kepengen apa ya? Nggak tahu. Apa ya? Nggak tahu. Closing statement ya. Closing statement masalah diskusi pentingkah bahasa daerah. Pertama dari Mas Bono. Apa lah? Apa sih? Apa sih, Cak? Tahu itu ya? Closing statement. Gak ada lah. Apa mungkin yang lain ada closing statement. Mas Akbar dulu katanya mau. Paling statement ya kalau dari saya, nah tadi ya mengambil titik tengah. Jadi bahasa daerah juga penting, dan kita juga penting juga untuk belajar bahasa Indonesia, karena itu adalah bahasa pemersatu bangsa kita. Dan ketika kita ingin menjadi orang-orang yang besar ataupun kita menjadi pemimpin negara ini, kita harus juga menguasai bahasa Indonesia. Kita harus banyak kosakata bahasa Indonesia. Jadi ketika nanti kita mungkin kalau kita sendiri ya belajar saat ini itu sudah terlambat. Ibaratnya kita harus benar-benar bagaimana kita itu apa ya Hai guys. belajar itu sudah kata terlambat ya. Atau mungkin lebih bagusnya itu nanti ketika kita punya anak, kita itu harus balance gitu loh, antara kita mengajarkan ke anak kita itu bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia, karena itu yang nanti menjadi bahan atau menjadi bekal anak kita itu menjadi banyak relasinya. Ketika dia pandai berbahasa Indonesia, dia punya kata yang banyak terkait dengan Indonesia, itu nanti bisa menguntungkan untuk generasi selanjutnya. Mereka punya relasi yang luas. Dari saya, Mas, siapa yang dari yang namanya ya? Oke, siap. kalau dari saya pribadi, belajarlah sejauh mungkin kamu mampu, tapi jangan hilangkan dari mana kamu berasal. Oke, siap. Ada enggak? Kalau nggak ada saya suruh pulang. Waduh, Ya, balik ke bro. Keras sekali podcast ini. udah wawancara biasa ya, Oh, wawancara biasa. Siap. Sela-sela gabut. Closing statement dari saya, bahasa daerah itu penting. Yang penting, bahasa daerah itu penting. Yang paling penting adalah sholat.
bos dari saya. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa kembali. Kayak pakai ini. Banget kok. Bentar pakai ini. Masih bro. Mana dulu ya. Mager. Enak sih lagi bro. Enak sih lagi bro. Ya gede balik. Hilang kok. Oh iya iya.